anak saya juga sama. Anak saya itu maksudnya dia masuk muslim gitu kan, dan cucu saya juga masuknya muslim gitu. Sangat fanatik dan sangat bermusuhan dengan saya tadinya. Pokoknya sangat menyakitkan hati saya selama berapa tahun gitu ya. Saya hanya bisa berdoa. Kalau saya memakai kekuatan saya sendiri dengan kekerasan itu nggak ada efeknya gitu ya. Setelah itu saya berpasrah kepada Tuhan, saya berdoa, berserah. Tiap hari saya bawa dalam doa untuk anak saya ini ya, minta dipulihkan, minta supaya dia tuh kembali kepada Yesus. Dan apalagi cucu saya ini didoktrin sama bapaknya, ayahnya itu pokoknya jangan deket-deket sama saya gitu ya, karena nanti kamu akan dikristenkan gitu ya. Begitu didoktrin juga, kamu jangan deket-deket sama orang paku gitu. Orang-orang dibaptis ntar kamu juga dipaku-paku digituin. Anaknya masih ini, tapi anaknya dewasa. Anaknya kecil, masih TK, tapi dia pemikirannya dewasa. Dia juara apa sih yang baca Al-Quran seluruh Al-Azhar ini se-Jakarta gitu ya. Terus bisa fanatik banget. Setiap saya mau sampaikan firman apa, kayaknya ditolak terus. Kayaknya pokoknya ada kayak pembatas, dia pokoknya mengeraskan hati. Tapi itu selama-lama sudah Tuhan, saya sudah memberitakan, tetapi dia masih mengeraskan hati. Tuhan, aku serahkan kepadamu bagianmu sekarang, bagianmu. Aku hanya bisa berdoa. Aku berdoa sampai berapa tahun gitu ya. Dan itu terus memang sudah waktunya Tuhan ya. Tuhan bilang sama saya, datang ke sana. Saya tiap ke rumah anak saya itu kayaknya mereka ada penolakan. Karena ada ketakutan, apalagi suaminya gitu ya. Penolakan bahwa pengenalan akan Yesus itu tuh sangat berketakutan gitu loh. Pokoknya jangan sampai mengenal sama cucu-cucu saya begitu. Terus anak saya juga kayaknya sudah berkeras gitu. Sama saya kayaknya musuh aja gitu ya. Ya udah, tapi tetap saya mengasihi mereka. Makanya dari karakter kita sendiri, walaupun kita dimusuhi, tetap kita memberikan kasih kepada mereka. Dan bicaranya pun harus berhikmat dan penuh hati-hati. Tidak bisa kita bicara sembarangan, harusnya tidak bisa. Jadi artinya satu-satunya tetap mengasihi mereka, bicara dengan lembut kepada mereka. Terus saya berdoa seberapa lama gitu ya. Terus saya nggak datang ke rumah mereka beberapa lama. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu datang ke sana, doakan mereka. Terus saya bilang begini, Tuhan, kamu tahu, saya sudah berusaha sampai beberapa kali untuk datang kepada mereka, hanya mau ngajak berdoa, hanya berbicara saja. Mereka sudah menolak itu, mereka malah memaki-maki, mereka pokoknya saya nggak boleh deket-deket mereka, apalagi sama ayah mereka. Terus akhirnya saya berdoa, terus Tuhan bilang, datang ke sana. Terus Roh Kudus sudah datang. Sama gini, oke lah Roh Kudus, saya mau taat. Yang penting mau taat, saya melangkah. Saya nggak tahu saya mau ngomong apa gitu loh. Saya nggak bisa berbicara firman Tuhan, kan nggak banyak mengerti gitu ya. Tapi ya udah, saya melangkah aja ke sana. Pokoknya didorong keras suruh ke sana gitu, dipaksa gitu. Akhirnya saya ke sana. Nah saya ke sana gitu, ya udah saya datang Allah gitu ya. Terus bicara sebelum itu saya mau ngomong apa gitu loh. Mau dari mana, mau ngomong apa gitu loh. Lihat apalagi cucu saya di mana dia pun masih TK itu tuh udah kelihatan dia kayak ngomong kayak ustaz gitu, sangat kayak ustaz kalau ngomong tuh. Terus saya bilang gini, saya mau ngomong dari mana gitu. Ya sudahlah, terserah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya pada saat ini dia untuk bertobat, saat ini juga Tuhan pakai lidah bibir saya untuk berkata-kata yang sesuai dengan kehendakku. Terserah Tuhan. Akhirnya saya datang berbicara gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba nyampe ke sana gitu ya. Nyampe ke sana, terus dia tanya sama orang paku dan begini, Pak, itu orang paku itu tuh ini ya, kalau kita dikit-dikit sama orang paku, kita terima sebagai orang Kristen itu kita akan dipaku-paku ya gitu ya. Tidak, ini mulai deh. Tidak, ini jalan keselamatan adalah melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu adalah ini yang orang paku itu, paku-paku itu ya. Kata ayah kan nggak boleh kita dikit-dikit sama Yesus itu, kita dipaku-paku kayak dia gitu. Kasih mahkota nggak usah dilindungi gitu ya. Udah gitu sebagainya, itu tidak benar. Jelas tidak benar. Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam hidupmu, dalam hidup Oma, dalam hidup kita semua. Kalau kamu mengerti akan Al-Quran, kamu kan pintar ngaji, tapi kamu ngerti nggak artinya? Enggak, Oma. Nah justru itu, kalau kamu baca di Al-Quran, jalan keselamatan adalah melalui Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa? Itu Yesus Kristus gitu. Terus akhirnya dia bilang, masa Oma gitu ya? Iya, coba kamu
jangan hanya mengaji aja. Mengaji tapi kamu tidak mengerti artinya. Kamu pinter apa mengaji dan sampai juara, tetapi kamu tidak mengerti artinya apa. Kamu harus tahu artinya gitu. Akhirnya saya juga nggak tahu ini komunitasnya kok bisa ngomong gitu ya. Akhirnya dia bilang gini, Oma, apakah Dede boleh nggak maksudnya menerima itu Yesus sebagai juru selamat? Dede mau dia diterima gitu ya. Nah terus mamanya bundanya tuh mendengar gitu. Dia belum berkata apa-apa tapi dia mendengar. Terus akhirnya saya bilang gini, oh boleh sekali gitu ya. Jadi mau nggak didoain ya Oma gitu ya. Dede mau terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup Dede kan? Mau gitu. Itu anak yang sangat keras sekali. Nggak tahu maksudnya kenapa dilembutkan hatinya. Makanya Bu, pada waktunya kita nggak usah ngomong, kita nggak usah marah-marah. Itu nggak ada efeknya. Tetap lembut sama dia. Jangan kita cari perdamaian. Kalau nggak dalam doa, nanti Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menjaga. Akhirnya terus ini dia mau berdoa gitu. Dia berdoa, saya bilang, kamu siap terima Yesus sebagai juru selamat? Yakin? Saya yakin Oma, saya mau Yesus sebagai juru selamat dalam hidup Dede mau gitu ya. Berarti kamu juga mau gitu ya. Jadi masih diam aja anakku ya, mamanya, bundanya, dia masih diam aja. Oke deh, saya berdoa dulu buat ini cucu saya gitu. Saya berdoa buat dia dan dia ikutin perkataan saya gitu ya, bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya gitu ya. Nah itu dia berdoa gitu, dia kayaknya khusyuk berdoa, dia menangis gitu ya. Nah itu saya berdoa juga, akhirnya begitu saya satu lagi gitu ya. Nah dari itu saya berdoa juga buat bundanya gitu ya semuanya. Jadi pada saat itu semuanya mau didoain, yang tadi nggak mau didoain, mau dijamah. Udah gitu pas dijamah gitu, terus udah gitu setelah saya berdoa, saya bilang bagaimana rasanya? Oma, tadi Oma berdoa, kok saya melihat ini listriknya terang. Maksudnya listrik gimana? Tapi yang listrik terangnya tuh nggak seterang seperti ini gitu loh. Terus sepertinya ada yang pegang-pegang Dede tuh di sininya. Pegangnya rasanya bagaimana? Ini Dedenya sejuk, enak, damai sejahtera. Perkataannya dia kayak orang gede gitu ya. Jadi merasakan damai sejahtera. Jadi nggak pernah rasanya seperti ini, tapi kok ada terang. Terus Dede lihat siapa nggak? Tapi Dede mau lihat, Dede nggak bisa gitu loh. Ini semuanya terang, semua di sini. Terangnya kayak gimana loh Oma ya? Nggak bisa dibayangkan gitu dia bilang gitu. Kan nggak tahu. Terus rasanya gimana? Rasanya sejuk gitu, sejuk. Nah terus dalam sisi satu lagi, kalau saya melihat terang, tapi saya dirasakan panas sekali gitu, panas gitu ya. Saya bilang berarti itu Roh Kudus. Roh Kudus bisa sejuk, bisa juga panas, itu membakar gitu ya. Nah itu udah gitu terus saya bilang gini, mana Putri? Dia akhirnya nangis anak saya, dia nangis gitu ya. Maafin saya gitu ya. Maafin Putri gitu ya. Putri selama ini sudah membangkang sama mama gitu ya. Maksudnya dia setelah dia Islam begitu, dia kayaknya pembangkang sama saya, dia hina saya, dia apain saya, tetapi saya tidak membalas. Saya memberikan kasih buat dia, tetap mengasihi dia. Akhirnya terus mereka semua gini berkumpul bersama-sama, kita berdoa ulang kembali. Akhirnya mereka udah pokoknya mulai saat ini saya menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saya, dan saya tidak Islam lagi. Tapi terus, nah bundanya itu takut itu gak ada ayahnya itu masih belum jamah. Aduh gimana ya nanti kalau itu saya juga pikir gini, gimana kalau ayahnya tahu gitu ya. Ternyata takutnya anak kecil itu kan suka ngomong gitu ya. Takutnya dia kasih tahu. Ternyata itu anak ngomong gini, Oma, untuk sementara ini jangan beritahu kepada ayah dulu. Bukan dia takut, karena apa? Nanti ada keributan. Itu kan ada waktunya. Terus anaknya ngomong gitu. Orang waktu pada saat di sekolah Al-Azharnya aja dia itu ini ngomongnya udah kayak ustadz, kayak gimana gitu. Ustadz cilik kali ya? Iya. Pagi dari zaman iya. Terus ini terus dia bilang sementara ini jangan beritahu pada ayah dulu, belum waktunya. Tapi pada saat waktunya pasti Tuhan akan jamah, seperti Tuhan jamah Dede. Dia bilang begitu. Oke.
Ya, saya juga ada ketakutan juga sebenarnya. Akhirnya cuma aduh, puji Tuhan ya. Sebenarnya saya juga mau mengatakan seperti itu, ternyata dia sudah mengatakan duluan gitu loh. Nanti pada waktunya ayah pasti akan bertobat. Nanti kita bawa dalam doa. Dia bilang begitu. Oke lah, bawa dalam doa ya, biar ayah nggak bisa diselamatkan seperti dia bilang. Oma, itu pada hari Sabtu. Oma, boleh nggak besok aku ke gereja? Aku pengen tahu gereja kayak apa, gitu ya. Oh, boleh sekali, boleh. Akhirnya saya pergi ke sana, ke gereja gitu. Di sana di gereja dia begini, sangat benar-benar sekali itu anak saya. Saya kita nanti juga geli, tapi bersuka cita ya, dia berdoa gitu. Setiap itu dia bawa dalam doa, berdoa. Pagi-pagi itu dia udah mempersiapkan diri, dia bangun pagi. Biasanya bangun pagi kan sholat ya, dia bangun pagi itu untuk apa coba? Ayo bangun, kita mau siap-siap ke gereja. Coba kan begitu. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang dia udah walaupun sekolahnya masih di Al-Azhar, tetapi sebelah gini. Tapi di mana ya, Oma? Saya kan masih maksudnya di Islam gitu, sekolah Islam gitu. Tapi saya nggak apa-apa. Yang penting satu, kamu percaya Yesus sebagai juru selamat hidup kamu. Jadi kamu kalau apa-apa doa, kamu mau sholat apa, kamu gak usah ngebayang ke kiblat, tetapi kamu menyebutkan Yesus dalam doa kamu. Oh gitu ya Oma ya, oke lah. Tapi dia dasar itu. Jadi semuanya melakukan sholat asal sholat aja, tetapi mereka menyebut Yesus. Ngaji, belajar ngaji, tetapi tetap ini Yesus gitu. Dalam sholatnya berkata Yesus. Gitu, mereka dalam gitu. Iya. Banyak ibu-ibu yang ini dipersiapkan Tuhan untuk menjaga jiwa. Apa sih nggak usah tidak dari dulu anak saya. Iya. Bawa jiwa-jiwa ke sini Bu. Pokoknya kalau ibu-ibu melihat ada ibu-ibu yang lagi punya masalah apa, nggak usah terlalu banyak ngomong. Iya. Ajak aja, yuk ikut yuk ke apa? Kumpulan ibu-ibu doa, nanti kita doa bareng-bareng. Nanti kan di sini di jamaah Tuhan, jadi dirawat bareng-bareng. Iya. Iya. Kalau itu saya juga ya, saya nggak tahu saya begitu. Kok kan kayak orang bingung gitu ya. Kalau itu gardenia, saya mau pesan gardenia gitu loh. Ternyata dahsyat, banyak yang dahsyat ini. Nggak tahu loh. Jenderal-jenderal Itu sama ibu ini aku nggak kita ini. Oke, yang terakhir Pak Alfian ya. Takutnya ibu ada acara kan, kelamaan nggak? Siap. Takutnya bapak yang ada acara. Silakan Pak Alfian. Saya kesaksian saya sebenarnya sih saya kerinduan saya memang di kampung saya di Sulawesi itu banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan karena dari saudara saya juga banyak muslim, tapi itu saudara-saudara papa saya, papa saya Kristen, dan kemudian teman-teman saya di sana kan di Sulawesi itu banyak Hindu. Saya pernah waktu pulang kampung, mereka itu kan saya selalu suka bawa rohani gitu. Ini yang anak-anak muda di sana tapi yang agama Hindu pengen diajarin agak rohani gitu kan. Jadi saya selalu ajarin gitu kan. Tapi saya nggak mengerti tentang penginjilan apa gitu. Tapi saya nggak ikut aja nyanyi saya kan bisa gitar. Nah, mereka senang sekali gitu. Dalam hal ini saya punya kerinduan. Tuhan, saya mau menyelamat mereka gitu, mau mengingatkan mereka kita sudah bicara sama Bunda. Oke, nanti kita kapan waktu kita akan pergi ke kamu ini penginjilan gitu. Jadi saya kontak teman-teman di sana itu kebetulan ada teman saya juga anak muda, dia sebarkan semua nanti Alfian nanti akan mau datang ke sini Rencana ya. Belum tahu rencana sama maksudnya. Iya. Tapi dengan ada tim lain karena ada tim dari mana itu juga bilang kamu survei dulu kampung kamu gitu. Biaya berapa gitu. Banyak Hindu gitu. Nah terus kemudian mereka antusias di sana. Antusias di sana juga. Iya kan kami antusias di sana gitu. Terus anak mudanya bisa ya? Bisa pokoknya kalau kita jadi ke sana pasti semua akan dilayani gitu. Nah seperti itu makanya dia bilang kamu setiap kali doa di sini kamu doa kamu rencana-rencana ini supaya ini terrealisasi dan sampai ini bisa jadi bagi Bunda bisa berdoa. Ada selalu setiap kali berdoa Tuhan kirimkan orang-orang di kampung saya untuk menjual seperti itu. Amin. Kapan ini Bunda? Bunda Bora. Bunda Bora.
Luar biasa. Busonya belum nih. Masih kelamaan. Gak apa-apa Bu. Setelah ini saya pulang. Syukur, terima kasih. Ya, gue ucap syukur aja nih. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Sebenarnya saya kadang juga ya berdoa ibunya nggak ada di sini ya. Sebenarnya kamu jadi tuan rumah, saya tuan rumah. Ngerti, tapi itu saya ingat khotbahnya yang kemarin saya pergi tentang rumah hidup orang lain itu ya. Oh, yang di Brasilia itu? Iya, itu pas saya datang gitu ya. Terus saya betul memang dengerin itu. Saya kan rekam pakai handphone saya gitu. Terus saya dengerin lagi di mobil, di rumah, di rumah. Tuhan bilang, say yes kata-kata Syakini itu kan ya untuk segala Tuhan yang ya say yes taat gitu kan ya. Udah deh. Kembali lagi apa saya juga gimana maafin dia kamu yang ini ya terus semuanya udah saya baju pokoknya udah Tuhan ingatkan saya gini mereka hamba Tuhan itu bilang kan Tuhan itu udah download apa yang Tuhan sudah ajarkan itu udah di-download ke kamu jadi kamu tinggal belajar aja mengerti apa yang Tuhan sudah ajarkan ke kamu nanti kamu tinggal praktek aja kamu tinggal praktek doang semuanya udah ada udah Tuhan saya takut Tuhan maunya kayak gimana Oke, ya silakan Ibu.